Saat menyadari dua orang pria itu adalah Randy dan Syafil, Monica langsung menundukkan wajahnya karena malu. Jantungnya berdetak kencang, takut dua orang pria yang ada di depannya mengenalinya. Wanita itu merasa tidak percaya diri bertemu dengan Randy dalam kondisi wajah seperti itu. Dia berbeda dari biasanya. Jika dulu dia begitu antusias saat bertemu dengan Randy dengan senyuman lebar dan mata berbinar, tapi hari ini justru sebaliknya. Wanita itu ingin sekali bersembunyi hingga tak terlihat oleh pria itu. Pak, itu kan wanita yang sempat satu meja dengan kita di coffee shop. Sabil sempat menatap sekilas wajah Monica sebelum wanita itu menunduk. Berbeda dengan Randy yang tidak begitu fokus memperhatikan. Mendengar ucapan asistennya, Randy langsung menoleh ke arah wanita yang dimaksud oleh Sabil. Namun sayangnya, Monica buru-buru masuk ke dalam lift dengan langkah cepat tanpa membalikkan badan sebelum pintu lift itu tertutup. Aku tak sempat melihatnya. Wanita itu menunduk. Ujar Randy, memangnya kenapa? Wanita itu kan memang bekerja di sini. Pak, tadi aku sempat melihat wajahnya sangat berbeda sekali dengan yang kita temui saat di mall. Ucap Syafil. Maksud kamu? Tanya Randy penasaran. Alisnya berkerut. Pria itu sengaja memperlambat langkahnya karena mereka akan segera mencapai ruang meeting. Di kedua pipinya ada bekas goresan pisau, jawab Sabil, seraya melirik Randy dengan ekor matanya. Apa? Randy terkejut, matanya membelalak tak percaya. Kamu yakin tidak salah lihat? Bisa aja kan itu efek dari make up. Sabil menggeleng, yakin dengan apa yang dilihatnya. Meski cuma melihat sekilas, tapi saya yakin itu luka goresan pisau tajam. Randy tak bisa menggubris lagi ucapan Syafil. Keduanya sudah sampai di depan ruang meeting. Selain Malik dan Ridwan, di dalam ruangan itu juga ada Pak Erwin dan Dara. Mereka hendak membahas proyek yang mana ada sedikit perubahan dari rencana awal. Sejak awal, kedatangan Syafil selalu memperhatikan Dara. Sudah beberapa kali saat meeting dan peninjauan di lokasi proyek, asisten Randy itu selalu memperhatikan Dara. Hal itu membuat Malik merasa tidak senang karena pria itu merupakan kekasih dari Dara. Sementara itu di dalam lift, Monica masih terdiam, kepala tertunduk sedih. Rasa malu menyelimutinya begitu mendengar asisten Randy mengenalinya. Padahal tadi dia berharap Randy tak mengetahui kondisi wajahnya saat ini. Win, kenapa kamu gak bilang kalau Pak Randy hari ini ada meeting? Tanya Monica lirih, menyesali keputusannya untuk keluar ruangan. Maaf, aku lupa. Kamu tahu kan, dari tadi pagi sampai siang ini aku benar-benar sibuk, ucap Winda sambil mengusap keningnya. Aku harus menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Gara-gara kamu lama gak masuk kerja, wajahnya tampak letih. Iya, maaf ya Win, kata Monica dengan ekspresi bersalah. Kerjaan kamu jadi banyak yang menumpuk gara-gara aku. Sesampainya di kantin, Monica dan Winda segera memesan makanan. Ekspresi Monica terlihat buru-buru ingin menyelesaikan makanannya agar dapat segera kembali ke ruangan tanpa perlu bertemu pria yang belum ingin dia temui saat ini. Dalam suasana kantin yang sepi itu, Winda berkata, Mon, aku curiga istri dari pria yang kita temui di lift tadilah yang menyuruh orang merusak wajahmu. Aku juga mencurigai dia karena orang yang akhir-akhir ini punya masalah denganku cuma dia. Aku udah menyebutkan namanya ke polisi, tapi mereka bilang gak bisa menangkap tanpa ada bukti yang cukup. Matanya menerawang penuh kekesalan. Sampai sekarang dua pelaku yang merusak wajahku belum ketemu juga. Kalau mereka udah ketangkep, pasti akan dengan mudah diinterogasi siapa otak balik peristiwa itu. Setelah meeting selesai, baik tim Randy maupun tim Pak Erwin beranjak meninggalkan ruang meeting. Malik buru-buru menyusul Dara yang sedang
menunggu pintu lift terbuka. Dia hendak memberikan sesuatu pada kekasihnya. Sayang, ini kunci motor kamu. Sudah selesai diperbaiki. Motornya sudah diantar sopir ke tempat kos kamu. Malik menyerahkan kunci motor Dara. Awalnya, pria itu akan memberikan kunci motor itu saat dia menjemput Dara di jam pulang kerja. Tapi karena tadi dia melihat Syabil selalu mencuri-curi pandang terhadap Dara, Malik terpaksa memutuskan menyerahkannya sekarang demi untuk menunjukkan pada Syabil bahwa Dara adalah kekasihnya. Karena dia merasa tidak enak jika langsung menegur pria itu, Syabil menggigit bibir bawahnya, matanya sayu tertunduk. Hatinya terasa perih saat mengetahui bahwa Dara, gadis yang selama ini dia taksir, ternyata telah memiliki kekasih. Ekspresi wajah Syabil tak luput dari perhatian Randy, pria yang semenjak awal sudah curiga bahwa asistennya jatuh cinta pada Dara, asisten dari Alea. Mereka berdua berjalan menuju mobil yang terparkir di sana. Randy mengusap pelan pundak Syabil dan berkata dengan nada simpati, "Sabar ya, aku sendiri tak menyangka kalau Dara ternyata sudah menjalin hubungan kasih dengan Malik." Kata-kata Randy membawa nuansa pengertian dan dukungan, membuat Syabil merasa sedikit lebih baik. Hari Minggu, Ivana memutuskan untuk jalan-jalan di mall bersama keluarga kecil kakaknya yang ingin membeli pakaian untuk Zayan. Ivana dan Mika nampak antusias saat berada di dalam toko pakaian anak-anak. Matanya tak henti-hentinya menelusuri berbagai bentuk pakaian lucu yang dipajang. "Kak Mika, coba sekali-kali Zayan dipakaikan baju yang bentuk binatang seperti ini. Pasti lucu banget." Ivana menunjukkan baju berbentuk dinosaurus dan pinguin pada kakak iparnya. Mika tersenyum lembut, tak ingin membuat adik iparnya kecewa. "Boleh, masukkan saja ke dalam tas belanja." Ivana langsung berbinar dan dengan semangat segera memasukkan dua baju itu ke dalam tas belanja. Disinilah Ivana merasa betah tinggal bersama keluarga Fadil. Mika selalu baik padanya, tak pernah satu kali pun menunjukkan sikap buruk ataupun berselisih paham dengannya. Sementara itu Fadil hanya sibuk menjaga anaknya yang berbaring di stroller. Sesekali pria itu terlihat memainkan ponselnya. Sebenarnya hari ini Dara mengajak Fadil untuk menghadiri undangan makan siang bersama beberapa pengusaha. Namun Fadil yang sebelumnya berjanji pada istrinya untuk pergi jalan-jalan hari ini, memutuskan menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya, membelikan pakaian putra mereka. Dia tidak ingin mengecewakan istrinya, Mika, yang semenjak memiliki bayi jarang keluar rumah. Biasanya wanita itu mengandalkan Ivana dan Fadil untuk urusan belanja. Namun kali ini dia ingin memilih sendiri pakaian yang sesuai seleranya untuk Zayan. Setelah selesai mengambil pakaian yang diinginkan, Fadil langsung mengambil alih tas belanja dan membawanya ke meja kasir. Sementara Mika mendorong stroller putranya keluar dari toko diikuti oleh Ivana. Keluar dari toko pakaian anak-anak, Mika ingin pergi ke toilet sebentar, sedangkan Ivana ingin membeli kue kesukaannya yang tak jauh dari tempat mereka berdiri saat ini. "Kalian tunggu saja aku di depan toko kue," ujar Mika sebelum melangkah menuju toilet yang ada di mall. Ivana segera masuk ke dalam toko kue, mengambil nampan dan menjepit kue, lalu memilih berbagai macam jenis kue yang diinginkannya. Tak jauh dari tempat itu, Randy yang hendak menghadiri acara makan siang tak sengaja melihat sosok Fadil yang tengah berdiri di depan toko kue. Ditatapnya gerak-gerik Fadil sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menghampiri.
Selamat siang Pak Fadil, sapa Randy ramah. Fadil yang merasa ditegur sontak mengalihkan pandangannya ke arah Randy. Selamat siang, balasnya singkat sambil tersenyum ramah. Pak Fadil tidak ikut acara jamuan makan siang, tanya Randy penasaran. Enggak Pak Randy, saya sudah ada janji dengan istri mau jalan-jalan bersama anak hari ini, jawab Fadil sambil melirik sebentar ke arah bayi kecil yang sedang mengisap jari tangannya. Randy menatap ke arah stroller. Pria itu tersenyum lebar melihat kelucuan bayi tersebut. Namun senyumnya segera terhenti ketika mendengar lirih suara Ivana. Pak Randy, ujar Ivana, kini berdiri di samping Fadil dengan kantong plastik berisi kotak kue di tangannya. Randy segera menatap ke arah wanita yang menyapanya. Ekspresinya terkejut ketika menyadari kehadiran Ivana. Jadi Mbak Ivana ini istrinya Pak Fadil? Tanyanya tidak percaya. Istri, saut Ivana, wajahnya terlihat heran, bingung dengan pertanyaan yang dilontarkan Randy. Fadil mengernyitkan kening, terlihat bingung dengan pertanyaan Randy. Sebelum dia sempat menjawab pertanyaan itu, Mika tiba-tiba muncul. Wanita itu sudah kembali dari toilet dan seketika menyita perhatian ketiganya. Masya Allah, pintarnya anak mama, puji Mika lembut pada Sayan yang tengah asyik mengisap jari jempolnya. Pak Randy, Ivana ini adik saya, dan yang baru datang ini istri saya. Jelas Fadil menjawab pertanyaan Randy. Mika segera mengalihkan perhatiannya pada Randy. Matanya berbinar saat mengenali sosok di depannya. Pak Randy, Bapak yang pernah membayar belanjaan Ivana di supermarket itu ya? Tanyanya antusias. Randy terlihat berpikir jenak. Memori tentang kejadian waktu itu mulai muncul di benaknya. Ah iya, saut Randy sambil tersenyum ramah. Maaf Pak Randy, sudah ngerepotin Bapak. Waktu itu saya menyuruh Ivana belanja popok anak saya dan barang lainnya, tapi saya lupa kirim uang ke rekeningnya. Ivana bilang waktu itu barang belanjaannya dibayar oleh Pak Randy. Mika mengungkapkan penyesalannya sambil tersenyum tipis, menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Tidak apa-apa Bu, tidak jadi masalah buat saya, saut Randy sambil tersenyum, lalu melirik jam di pergelangan tangannya. Detik itu juga dia menyadari bahwa dia sudah terlambat 5 menit dari waktu yang ditentukan. Maaf Pak, Bu, Mbak Ivana, saya harus pamit, acara pertemuan sudah dimulai, ucapnya seraya menahan rasa cemas. Iya silahkan, saut ketiganya serempak. Ternyata Pak Randy ganteng banget ya, sayangnya sudah punya istri, puji Mika sambil melirik adik iparnya dengan ekor matanya. Mama Sayan, apa kamu tidak melihat di sini ada Papa Sayan? Tanya Fadil dengan wajah cemberut. Ih kamu ini Mas, aku kan cuma bercanda, mau menggoda Ivana saja, saut Mika sambil tertawa kecil. Apaan sih Kak Mika, kok bawa-bawa aku? Nggak lucu. Ivana menggumam kesal, lalu melangkah lebih dulu meninggalkan Fadil dan istrinya. Fadil langsung menegur istrinya. Kamu ngapain sih menggoda Ivana seperti itu? Kalau Ivana baper gimana? Pria itu suami orang. Aku nggak mau adikku jadi pelakor nantinya. Iya maaf. Mika menyesal, lalu melangkah cepat menyusul Ivana, berusaha memperbaiki kesalahannya. Di sebuah restoran mewah di pusat perbelanjaan, para pengusaha kota J tengah berkumpul dalam pertemuan yang bertujuan menjalin silaturahmi agar saling mendukung dan bersaing secara sehat. Randy, salah satu pengusaha muda, tidak bisa menahan tatapannya yang tajam ke arah seorang pria yang duduk di samping Darrell. Pria itu tampak begitu antusias mengobrol dengan Darrell, seperti seekor penjilat yang tak henti mencoba mendapatkan simpati. Sementara itu Darrell hanya membalas perhatian itu dengan senyuman tipis sambil sesekali mengangguk. Menjadi suatu kebanggaan bagi saya jika perusahaan besar milik Pak Darrell suatu saat berkenan bekerja sama dengan perusahaan kecil milik saya, ujar Pak Berto.
dengan nada merendah. "Pak Berto, jangan terlalu merendah seperti itu," ucap Darel sambil tersenyum simpul, merasa tidak enak hati mendengar pujian yang berlebihan dari Pak Berto. "Apa yang saya katakan itu kenyataan. Buktinya di antara kita semua di sini, yang paling besar perusahaannya kan punya Pak Darel," lanjut Pak Berto seraya melihat ke arah yang lain seakan mencari dukungan. "Penjilat," geram Randy dalam hati, meskipun dia marah pada pria itu karena sudah menginjak-injak harga dirinya sebagai suami Rinjani kala itu, tapi Randy tersemat rasa syukur di dalam hati karena berkat pria itu dia terbebas dari wanita materialistik. Sebenarnya Randy enggan menghadiri pertemuan ini, tapi Syabil memberitahu bahwa kemungkinan Pak Berto tidak datang karena beberapa hari yang lalu pria itu menjalani perawatan di rumah sakit. Ada masalah dengan kesehatan jantungnya. Pikiran Randy kemudian teralihkan pada kejadian sebelum dia masuk ke restoran ini. Tanpa dia sadari, sudut bibirnya terangkat ke atas saat teringat dengan ucapan Fadil yang mengatakan bahwa Ivana adalah adiknya. Ditambah lagi dengan pernyataan dari istrinya Fadil yang mengatakan bahwa dialah yang menyuruh Ivana membeli popok. Jadi dia belum memiliki suami, gumam Randy dalam hati seraya merenung. Pak Abraham menepuk pelan lengan Randy, membuyarkan lamunannya. Iya Pak, ada apa?" tanyanya terkejut. "Pilih makanan dan minuman yang Pak Randy mau pesan," ujar Pak Abraham sambil menyodorkan buku menu restoran. Randy pun mulai melihat-lihat pilihan makanan dan minuman untuk dinikmati siang ini. Di tempat yang berbeda, Rinjani baru saja pulang dari minimarket dan membeli makanan di warung tenda pinggir jalan. Tatkala sampai di rumah kontrakannya, dia langsung menikmati makan siangnya dengan menatap sayu pada 2 buah koper yang telah berdiri di samping pintu. Rencananya, setelah makan siang ini, wanita hamil itu akan kembali ke kota B dan berkumpul bersama orang tua serta anaknya. Sebenarnya Rinjani masih ingin tinggal di sini, terus berharap untuk kembali bersama mantan suaminya. Namun setelah sidang mediasi kemarin yang berakhir gagal, harapan tersebut semakin menguap dan menghilang. Perasaan cemas dan putus asa mulai menghinggap. Namun Rinjani mencoba menguatkan hati untuk menghadapi kenyataan yang harus diterimanya. "Ponselku ada di mana ya?" gumam Rinjani sambil mengacak-acak isi tasnya, meraba saku celananya, namun tak menemukan ponsel yang dicarinya. Rinjani kemudian duduk termenung, alisnya berkerut, mencoba mengingat-ingat di mana terakhir kali dia menggunakan ponselnya. Tiba-tiba wajah cantik itu berubah panik, menyadari bahwa ponselnya tertinggal di warung tenda saat dia membeli nasi campur. Rinjani berdiri terburu-buru, hatinya berdegup kencang. Kemudian keluar dari rumahnya sambil berharap ponselnya telah disimpan oleh pemilik warung tenda itu. Jarak dari rumah ke warung tenda cukup jauh, sekitar 1 kilometer. Kini dia sudah berjalan sekitar 200 meter. Rinjani kemudian mengibaskan tangannya ke udara, mencoba menyetop pengendara sepeda motor yang lewat. Bu, saya bisa mengantar ke warung tenda di seberang kantor penggadaian nggak? Saya akan kasih ibu 30.000 sebagai upahnya, ujarnya. Nada suaranya memelas. Iya mbak, silakan naik, jawab sang pengendara, wajahnya ramah. Tak sampai 10 menit, motor yang ditumpangi Rinjani berhenti tepat di depan warung tenda nasi campur. Sesuai janjinya, wanita itu menyerahkan uang 30.000 pada pengendara motor dengan senyuman lelah. Dengan rasa bersyukur, orang itu pun menerima uang dari Rinjani. Suasana
warung saat ini terasa begitu ramai. Tak heran, karena memang bertepatan dengan jam makan siang. Rinjani segera melangkah menuju meja di mana dia sebelumnya berdiri di sana, menunggu makanannya dibungkus. Wanita itu masih ingat saat mengikat ulang rambutnya yang sedikit berantakan. Dia meletakkan ponselnya di meja tersebut, namun dengan perasaan hampa. Dia menyadari di meja makan itu sekarang sudah tidak ada lagi ponselnya. Merasa resah, Rinjani mencoba berjalan menghampiri pemilik warung dan bertanya dengan nada cemas, "Bu, apa ponsel saya ada di sini? Sekitar 45 menit yang lalu saya sempat ke sini membeli sebungkus nasi campur. Waktu itu ponsel saya letakkan di meja itu, tapi saat pulang saya lupa membawanya. Siapa tahu ada pengunjung yang jujur dan menyerahkan pada ibu." Wanita parubaya itu menggeleng, raut wajahnya penuh kepastian. "Tidak ada, Mbak." Dia pun kembali melanjutkan pembungkus makanan. "Aduh, siapa yang mengambil ponsel saya ya?" keluh Rinjani sambil mengacak rambutnya frustasi. "Mbak, kalau jam segini tempat ini ramai. Jangankan 45 menit, 5 menit pun ponsel Mbak taruh di meja pasti bakalan hilang. Manusia itu lebih banyak yang gak jujur dibanding yang jujur," saut ibu itu. Seraya tangannya masih aktif membungkus makanan, nada suaranya menyiratkan bahwa hal itu sudah biasa terjadi. Rinjani keluar dari warung tersebut dengan perasaan kecewa yang mendalam. Dia bingung kemana lagi mau mencari ponsel satu-satunya itu. Di dalam ponsel itu banyak terdapat kontak teman-teman sosialitanya, baik itu yang ada di kota J maupun kota B. Kalau ponselnya hilang, bagaimana dia bisa menjual sisa barang-barang brandednya? Rasa panik dan keputusasaan mulai menyelimuti pikirannya. Rinjani kembali pulang, menaiki ojek ke rumah kontrakannya. Saat tiba di halaman rumah, dia meminta tolong pada tukang ojek tersebut untuk mencoba menelpon nomor ponselnya sambil berharap ponselnya akan ditemukan. "Nomornya sedang tidak aktif, Mbak. Kemungkinan besar ponsel Mbak kartunya sudah dibuang," ujar tukang ojek dengan wajah simpati, menambahkan kepedihan Rinjani. "Aduh, kok sial banget sih hidupku," gerutu wanita itu sembari membanting pintu rumah. Kepulangannya siang ini harus tertunda gara-gara ponselnya hilang. Di kantor Pak Berto, suasana kacau balau. Pak Berto saat ini sedang berang. Pasalnya foto dirinya dan Rinjani tersebar di media sosial. Hal itu membuatnya murka. Amarahnya meledak tak terbendung. Semburat merah di wajahnya serta tatapan tajam memancar. Kemudian tangannya memegang dadanya yang terasa sakit.